Seringkali kita membahas spiritual, tapi kebanyakan itu spiritual itu yang diketahui banyak orang itu yang aneh-anehnya, yang gaib-gaibnya, yang mungkin cenderung nanti ke supranaturalnya gitu. Iya. Saya ingin menanyakan kepada Mas Dinus, kira-kira mungkin bisa menjelaskan manfaat spiritual mungkin buat aplikasi kita sehari-hari secara nyata, manfaatnya itu seperti apa gitu. Monggo Mas Dinus. Ya, terima kasih Pak Dodi atas pertanyaannya. Ini membahas tentang spiritual ya Pak Dodi ya. Jadi memang ada tahap-tahap ya untuk mencapai spiritualitas gitu kan. Jadi spiritualitas itu aktivitas untuk melakukan spiritual. Jadi ada tiga ini ya. Spiritual, terus supranatural, natural, terus supernatural. Jadi kan spiritual kan suatu dasar ya untuk memahami diri agar bisa mengenali diri sendiri. Jadi kita itu kan kalau belajar spiritual kan pada akhirnya kita mengetahui di mana letak kekurangan kita, di mana letak kelebihan kita. Dari kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan itu, maka nanti kita akan menemukan potensi-potensi yang kita miliki, kita menemukan arah kemana kita harus melangkah dan bagaimana kita harus melangkah, dan itu akan berpengaruh pada segala aspek kehidupan. Jadi spiritual itu tidak hanya sesuatu yang sifatnya kerohanian saja, tetapi itu juga sebagai modal dasar kita untuk melangkah dalam menjalani kehidupan ini, baik secara sosial, baik secara individu, dan mencakup pada sesuatu hal yang besar. Apalagi dari istilahnya gini, dari skala kecil masakan rakyat dan skala besar kepemerintahan. Maka untuk memimpin atau suatu kepemerintahan, dasar utama adalah spiritual. Jadi seorang pemimpin jika tidak bisa memahami spiritual itu akan kacau. Iya, nanti larinya arahnya ke apa ya namanya, sifatnya itu banyak yang terisolasi, beratnya kan gitu, mengarah pada suatu kehancuran bukan pemeliharaan. Karena spiritualitas itu kan sama halnya kita menjalani kehidupan ini dengan mempersembahkan. Artinya mempersembahkan kan memberi. Nah, memberi artinya itu dengan kata lain melayani. Nah, spiritualitas itu sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu yang disebut melayani. Nah, melayani untuk apa? Melayani untuk siapa? Ya kan gitu kan. Melayani untuk diri kita sendiri. Melayani pada sesama kita, melayani semua aspek kehidupan yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Jadi maka dari itu saya kembalikan jalan spiritualitas itu salah satu jalan adalah kita mempersembahkan sesuatu. Jadi kita melayani. Namanya persembahan itu kan diambil dari kata sembah, dan artinya itu adalah beri. Jadi kalau mempersembahkan kita memberikan. Apa yang kita berikan itu yang akan kita dapatkan. Karena hukum alam itu kan hukum feedback atau hukum imbal balik. Jadi segala apa yang kita keluarkan itu mengandung energi, dan energi itu akan kembali pada diri kita. Misalkan kita tersenyum terhadap hidup kita, maka kita akan menemukan suatu keindahan. Tetapi kehidupannya bawaannya murung, terus bawaannya ada suatu keraguan, terus
yang ada itu ya nanti hidupnya seperti itu, kayak terpuruk terus itu kan, menuju pada sebuah penderitaan. Maka dari itu dibilang nasib kita itu bukan tergantung pada Tuhan, tetapi tergantung apa yang menjadi energi yang kita luapkan, kita persembahkan. Makanya ketika kita mempersembahkan kepada alam, alam juga akan mempersembahkan pada kita. Jadi apa yang dilakukan alam sama halnya apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan sama halnya apa yang di alam lakukan. Yang kita lakukan apa? Mempersembahkan. Alam pun juga akan mempersembahkan. Lah tergantung apa yang kita persembahkan. Kan gitu kan. Kalau kita mempersembahkan suatu kehancuran, maka alam pun juga akan memberikan kehancuran untuk kita. Dan sebaliknya, ketika kita mempersembahkan pemeliharaan, cinta kasih, sayang, maka alam pun juga akan berbuat yang sama. Jadi, ibaratnya alam dan kita sebagai manusia itu satu gambaran bahwa kita sama-sama mempersembahkan. Kan gitu kan. Jadi, tergantung apa yang kita persembahkan. Nah, persembahan kita itu dalam wujud energi. Nah, energi itu terbentuk dari mana? Dari nafsu dan emosi. Nah, maka dari itu saya kembalikan kenapa diperlukannya spiritualitas. Agar ada pengendalian di dalam emosi dan nafsu. Kan itu sudah dijadi simbolis para leluhur zaman era Siwa Buddha yang namanya lingga dan yoni. Ya kan? Nah, lingga itu kan alat kelamin laki-laki itu kan seperti ular ya. Ya kan? Sedangkan wanita itu seperti bentuknya kayak ovarium, itu kan bentuknya seperti tanduk banteng. Nah, itu kan maka wanita itu cenderung sensitif pada emosinya. Dan laki-laki cenderung sensitif pada nafsunya. Walaupun kedua-duanya laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki nafsu dan emosi, tetapi kebanyakan atau rata-rata laki-laki dominan sensitif pada nafsunya dan wanita sensitif pada emosinya. Nah, dari ini kan harus ada pengendalian yang namanya spiritualitas. Artinya harus bisa memposisikan diri kita dalam keadaan balance. Nafsu berlebihan akan tidak baik. Nafsu kekurangan itu tidak akan menemukan gairah hidup. Maka secara spiritnya kurang. Powernya kurang, melemah karena itu. Jadi kan kalau kelebihan itu juga over, nggak baik. Emosi pun juga nggak baik, kelebihan. Kekurangan pun juga nggak baik. Jadi harus benar-benar pada posisi balance. Makanya kan kayak misalkan ini ya, equalizer, pengontrol volume misalkan. Ke sana 1, 2, 3, 4 sampai 10 misalkan. Ini 1, 2, 4, 10. Dan ini harus dienolkan. Karena secara hitungan angka, jadi ini istilahnya filosofis angka. 1 kali 0, kosong. 2 kali 0, kosong. 3 kali 0, kosong. Angka berapapun dikalikan kosong sama dengan kosong. Iya kan? Nah, artinya nafsu dikali kosong. Jawabannya kosong. Emosi dipertemukan dengan kosong atau dikalikan dengan kosong, hasilnya kosong. Nah, pengertian ini apa sih makna kosong dari filosofi angka ini? Nah, artinya adalah damai. Iya kan, Pak? Karena apa? Orang kelebihan menandakan kurang adanya kedamaian. Kekurangan nafsu juga menandakan kekurangan atau ketidakdamaian di dalam diri seseorang itu. Nah,
Saya kembalikan spiritualitas tadi. Apa spiritualitas? Membangun spirit kita untuk mencapai sebuah kesadaran. Nah, kesadaran inilah yang nanti memposisikan diri dalam keadaan balance. Nah, balance itu angkanya 0. Dan arti filosofi angka 0 itu adalah damai. Nah, maka dari itu, tujuan spiritualitas itu untuk mencapai damai. Ya kan? Dan damai itu bukan hanya tujuan, tapi juga perjalanan, proses kita dengan cara damai untuk mencapai kedamaian. Kita belajar menjadi damai untuk mencapai damai. Karena damai itu sifatnya kekal, kosong, tan kena kinoyo ngopo, kembali pada Sang Yang Taya. Ini melebihi yang namanya kekuasaan dari Tuhan, kekuasaan Sang Maha Esa, bahwa di atasnya Sang Maha Esa masih ada satu lagi yang namanya Sang Yang Taya. Nah, untuk mencapai spiritualitas ini kan tidak bisa kita hanya belajar literasi, tidak bisa hanya sekedar mendengarkan dari pembicaraan orang lain. Karena apa? Yang namanya spiritualitas kita harus bisa mengalami sendiri. Kalau dalam bahasa dinamakan ilmu kasunyatan. Karena orang bicara belum tentu bisa menjalani. Orang membaca belum tentu bisa melakoni. Nah, maka dari itu kan fungsi spiritual kan itu untuk mencapai pada titik 0 itu tadi. Namun hal itu bisa dibelokkan oleh orang dengan manfaat yang lain. Karena apa? Orang yang belajar spiritualitas itu cenderung akan meningkatkan daya intelektualitas kita, kecerdasan IQ, kecerdasan intelektual. Nah, dengan meningkatnya kecerdasan ini, orang akhirnya mempunyai keahlian. Nah, dari situlah yang dinamakan supranatural. Jadi, terjebaknya rata-rata orang yang belajar spiritual ketika dia memahami, mengetahui potensi yang ada di dalam dirinya yang disebut keahlian itu, maka terjebaknya di situ. Karena apa? Akhirnya dia memanfaatkan apa yang menjadi keilmuannya itu untuk digunakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya memperjualkan ilmu, ibaratnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya kan kita menjalankan kehidupan ini kan melayani, mempersembahkan yang disebut pengabdian. Maka hidup itu adalah dharma, menjalankan kewajiban untuk melayani. Ketika kita diberikan kelebihan dalam menjalani spiritual ini, maka kita harus menjadi pelayan. Maka dari situlah bisa mencapai yang namanya tataran kabrahmanan. Kabrahmanan itu kan orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tetapi dalam keadaan 0 itu, orang yang mencapai itu akan menerima sebuah keberuntungan. Dan keberuntungan itu tidak harus berupa yang sifatnya materi, tapi keberuntungan batin, keberuntungan lahir. Yang artinya segalanya merasa cukup walaupun sederhana. Sesuatu yang istimewa dalam sebuah kesederhanaan. Maka sebenarnya jalan spiritualitas itu untuk mencapai supranatural yang arahnya kabrahmanan. Karena supranatural itu ada suatu keahlian yang dicapai dari perjalanan spiritualnya. Kan setiap orang belajar atau menjalani spiritual itu kan nanti arahnya, misalkan ada ini arahnya ke pengobatan larinya, ada arahnya ke pandita atau juru bicara tentang kehidupan. Dia pandai dalam mengutarakan kata-kata yang bermakna tentang kehidupan ini. Ada lagi mempunyai keahlian ketatanegaraan atau mungkin bidang-bidang yang lain kan gitu kan. Nah, terjebaknya di situ. Makanya akhirnya dia memanfaatkan sesuatu yang sekiranya
membuat dia beruntung, mencari keberuntungan dengan jalan itu tadi, memperjualbelikan ilmu. Nah, padahal hidup ini adalah melayani. Ketika supranatural ini tidak bisa dijalankan dengan supranatural ini tidak bisa dijalankan dengan baik, maka dia lupakan dengan jalan spiritualnya. Akhirnya spiritualnya ya nggak terimplementasi karena terjebak di situ. Nah, tapi bagi yang tidak terjebak, dia larinya ke kebrahmanan, memberikan kebermanfaatan. Kan kalau spiritual itu memberikan kebermanfaatan kepada diri. Setelah kita bisa memberikan kebermanfaatan bagi diri, atau mencerahkan diri, atau memimpin diri, baru kita memberikan pencerahan pada orang lain. Memberikan penerangan pada orang lain. Memberikan sebuah kesadaran pada orang lain. Memberikan pengetahuan dan tuntunan kepada orang lain.